Pagi teman-teman, selamat datang di Garuda Playground. Oke, ini adalah H-2 ya, H-2 pertandingan deg-degan antara Bahrain dengan Indonesia. Kita sebagai tuan rumah, ini menjadi pertandingan hidup dan mati ya, penentuan untuk apakah sejauh apa langkah kita di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia ini bisa melangkah lebih jauh. Ya, melihat dengan hasil pertandingan lawan Australia yang sangat sedih ya, kalau kita statistik mungkin ekspektasi kita terlalu tinggi ya, terlalu tinggi kita bisa memenangkan menghadapi Australia, karena dengan tambahan pemain-pemain baru, tapi kita lupa bahwa Australia itu walaupun tidak dengan tim yang intinya, mereka tetap punya kematangan dan kedewasaan dalam bermain ya. Itu yang mungkin, perlu ditumbuhkan kembali atau perlu dibangun kembali dengan timnas Indonesia. Apapun hasilnya, saya rasa sebagai supporter yang baik kita harus tetap mendukung perjuangan timnas kita dan hentikanlah, suka tidak suka terhadap, pelatih. Saya rasa itu menjadi hal yang tidak adil juga ya bagi seorang pelatih yang baru masuk, dengan tantangan yang berat sekalipun mungkin ya, mungkin dia menerima pekerjaan ini, dan mungkin dia, terlalu percaya diri, cuman saya rasa tidak adil juga jika kita hanya melihat dia dari satu pertandingan dan which is pertandingan itu adalah pertandingan yang cukup krusial ya. Itu pun juga, ketidaksepakatan kita mungkin ya, ketidaksepakatan sebagian banyak orang, tentang dipecatnya Sinteyong oleh Erick Thohir, apapun alasannya, baik itu teknis maupun non teknis, itu sudah keputusan dari federasi. Saya rasa, tidak, tidak mudah untuk mengambil keputusan itu. Jadi tetap dukung, tolong juga ya sebagai supporter yang baik, ada juga isu-isu bahwa ini politik, Pak Erick mau ambil nama segala macam. Saya rasa, sebagai sebagai orang yang mau ngambil nama tidak beresiko juga ya. Artinya, kalau memang ini pendapat saya teman-temannya boleh setuju boleh enggak, kalau memang, ada tujuan seperti itu saya rasa, eee, better cari aman ya. Artinya dia akan ngikutin ombak kemana masyarakat mau, dia akan ngikutin ombak. Tapi saya rasa, menurut saya sih apa yang dilakukan oleh PSSI, sudah dengan perhitungan yang baik, sudah dengan perhitungan yang matang, pun dengan perhitungan yang baik dan matang pasti juga ada jalan terjal yang dihadapi. Jadi, teman-teman tetap dukung timnas Indonesia kita masih masih banyak peluang kita untuk lolos ke Piala Dunia, dan kalau bisa bukannya saya meminta bukannya kita mau merendahkan diri atau gimana, tapi bukannya kita mau pesimis, tapi kita juga perlu menyadari kondisi situasi kita saat ini gitu loh. Ibaratnya kalau saya ya, ibaratnya gini, kita mungkin sudah mahir bawa mobil yang cc 1.200. Oh, kita mungkin sudah paham, tiba-tiba kita dikasih mobil yang cc mungkin 3.000, 4.000. Mungkin secara teknik dasar kita punya, secara kemampuan kita punya, tapi secara pengalaman, bawa kendaraan yang lebih advance, saya rasa tidak semua orang, memiliki hal yang sama. Jadi, belum tentu juga kita handle tenaga yang begitu besar, dibandingkan dengan kita biasa mau bawa mobil yang tenaganya relatif kecil. Jadi, tetap percaya saya teman-teman sama apa yang dilakukan PSSI semua demi kebaikan timnas. Saya bukan buzzer, saya bukan, pro Pak Erick, tapi, saya juga suka dengan apa yang dilakukan dengan Sinteyong, tapi jujur secara hati pribadi memang menurut saya, ada ada hal yang bisa di-improve ya dari sisi permainan oleh, skuad yang ada saat ini gitu loh. Jadi, mungkin itu juga menjadi pertimbangan dari PSSI untuk menggantikan, SC dengan Erick Thohir. Apapun itu saya tetap hormat kepada Coach STY, terima kasih sudah membangun pondasi timnas Indonesia yang sangat baik, semoga ini bisa diteruskan dan hasil yang jelek kemarin, ya suka tidak suka, terima tidak terima, itu adalah hasil yang harus kita dapatkan. Semoga kita belajar di pertandingan berikutnya. Oke, lanjut untuk pertandingan Bahrain melawan Indonesia, teman-teman, ini menjadi pertandingan penting ya, karena kita kan bertanya-tanya, strategi apa nih yang dipakai oleh tim kepelatihan Indonesia saat ini? Apakah dia akan menggunakan, pendekatan yang sama seperti yang kemarin, atau dia menggunakan pendekatan yang baru? Nah, pertandingan kemarin lawan Australia memang secara statistik luar biasa ya, kita bisa, penguasaan bola sampai 60-40 dan bahkan syuting kita juga banyak, passing kita bahkan hampir, 40% lebih besar daripada passing Australia. Poin positifnya adalah, kita berani pegang bola, which is ini yang tidak pernah kita menurut saya ini yang belum pernah
kita lakukan dalam kualifikasi, Piala Dunia ini ya. Artinya kita punya keberanian untuk pegang bola. Jadi menurut saya ini satu step yang cukup baik terlepas apapun hasilnya. Kemampuan serangan kita juga saya rasa lebih ada sedikit perbedaan yang lebih baik ya, walaupun belum klinikal finishing-nya belum klinikal, tapi sudah ada perkembangan yang cukup baik. Cuman yang kemarin yang saya soroti adalah kenapa defense kita seperti itu ya. Yang satu hal yang paling saya amati adalah posisi dari JIZ yang cenderung ke depan. Jadi kan kemarin mereka pada saat kita pegang bola ada 3 back ya, di kiri itu adalah Calvin Verdong, tengah JIZ, baru di sebelahnya itu ada Hilhers. Saya melihat begitu kita serang, posisi daripada JIZ itu lebih ke depan daripada dua yang lain, daripada Verdong dan Hilhers. Jadi saya nggak tahu apakah JIZ nyaman dengan posisi ini atau seperti apa, saya juga agak bingung ya, tapi itu pengamatan saya. Dan yang kedua, cutback-nya agak kurang ya. Maksudnya bukan kurang ya, kita nggak ngeliat cutback biasa. Sebenarnya serangan kita cukup bagus ya dengan majunya si Kevin Dix di sebelah kanan dan juga di Dean James. Dean James mungkin agak grogi ya. Kemarin banyak dia agak stagnan, banyak juga peluang-peluang yang harusnya dia maju ke depan tapi dia lebih milih stay di posisi dan mungkin passing bola ke belakang. Nah, yang hilang itu adalah peranan di tengah gitu ya. Tom Hai dan juga Nathan Choaon itu tidak bergerak sama sekali. Nathan mungkin perebutan bola cukup baik, cuman kalau orang bilang anak bolanya, artinya ketika dia perebut bola dan mengarahkan bola itu ke tempat yang lain, itu banyak tidak ketemu dengan temannya sendiri. Jadi gol kedua menurut saya pun itu dia memang dia 50-50 ya, berebut dengan kalau nggak salah Jackson Irvine ya, sebelum akhirnya bola itu dilop ke belakang Hilhers, dan Hilhers juga tidak melihat ada Vela di belakang. Itu juga posisinya adalah Nathan kalah rebutan ya. Entah, saya kurang jelas lihat kamera, tapi kalah rebutan atau justru dia pengen passing ke belakang, tapi posisinya bola terlalu tinggi sehingga melampaui daripada Hilhers. Jadi ya itu mungkin ini ya faktor jarang bermainnya si Nathan ya. Saya sih berharap di pertandingan besok Nathan itu bisa diganti dan bisa memberikan kesempatan pada Joy Pelupesi. Nah, jadi di pertandingan Bahrain ini memang sangat krusial teman-teman. Apapun hasilnya, kita berharap kita tidak boleh kalah dan tidak boleh seri. Harus menang. 1-0, 2-1, 3-2, apapun hasilnya kita harus menang karena kita butuh poin untuk menjaga peluang kita di grup apa ya bahasanya ya, saya jadi lupa. Di gelombang yang keempat lah, saya lupa, sorry. Oke, jadi di kualifikasi keempat. Jadi, nah kalau kita kan sekarang kan kita di bawahnya Saudi Arabia ya. Saudi Arabia dengan 9 poin. Nah, Saudi Arabia ini kan besok ini ketemu dengan Jepang. Jadi ada peluang mereka kalah sehingga stay di 9 poin. Kita akan coba push mengalahkan Bahrain untuk ngejar ke sama-sama 9 poin. Jika itu terjadi, maka Bahrain kita akan ada di 9 poin sama dengan Saudi, dan kalau kita unggul secara jumlah gol, maka kita akan ada di atas Saudi Arabia karena head to head kita sudah di atas Saudi Arabia ya. Dan terpaut 3 poin dengan Bahrain serta China. Kalau China kalah dengan Australia, which is saya yakin masih akan diunggulkan Australia ya. Jadi 1-2 itu 1 Jepang, 2 Australia, 3 kita. Kalau kita bisa menang dengan Bahrain, 4 itu Saudi Arabia dan Bahrain dan China. Jadi memang pertandingan besok itu sangat penting, sangat krusial. Kita sih berharap ada perubahan yang baik ya gitu ya. Pendekatan yang baik. Jadi kalau saya pribadi mungkin mencoba membayangkan permainan kita tuh dengan formasi 3-4-3. Kenapa saya pakai 3-4-3? Atau mungkin jadi 4-3-3 ya. 4-3-3 dengan Verdong di kiri, terus di sebelahnya Verdong ada Rizky Ridho, baru JIZ di sebelah kanan lagi ada Kevin Dix. Maju ke depan dengan 2 gelandang, ada Tom Hai dan juga Joy Pelupesi. Di depannya Tom Hai dan Joy Pelupesi adalah si Marcelino Ferdinand. Di sayap kirinya ada di sayap kanan mungkin ya, sayap kanan atau sayap kiri itu bisa tukeran si Ratna Oramangun. Di kirinya bisa Dean James atau Eliano. Di center striker ada si Oli Romani. Jadi
4-2-3-1 gitu kan, itu juga bisa menjadi opsi yang baik juga gitu loh. Nah, jadi, kita kuat di pertahanan, di tengahnya numpuk 5, itu bisa numpuk 5 gitu. Nah, pun, saya juga berharap juga Marcelino bisa improve ya permainannya karena kemarin dia itu sangat sedikit pegang bola dan memang pertandingan kemarin saya melihat agak lari ke mana-mana gitu ya, tapi mungkin dia dapat tugas free roll dan berharap nanti di pertandingan lawan Bahrain, bisa lebih baik lagi. Oke, kita doakan ya teman-teman, tetap dukung, penuhkan GBK, merahkan GBK, kita akan tetap support apapun hasilnya. Kita masih tetap ada peluang untuk lolos ke putaran keempat, di posisi 3 atau posisi 4 jika ada keajaiban. Jika ada keajaiban, misalkan ternyata Australia, bisa ditahan imbang oleh China, ya, maka kita akan kembali ke selisih dan kita menang ya, kita menang melawan, eee, Bahrain, maka kita akan hanya tinggal dua selisih poin dengan Australia. Di mana di pertandingan berikutnya kalau nggak salah Australia kan ketemu dengan Jepang. Sebelum akhirnya kita bertemu dengan Jepang, itu, ada peluang ketika Jepang kalah, kita menang lagi, kita akan salib lagi ke posisi 2. Tapi ya kita tetap doakan lah teman-teman, kita tetap doakan yang terbaik, tetap dukung dan, saya mohon sebagai supporter yang baik, kalau bisa apa yang terjadi di Sydney kemarin, tiba-tiba mengeluarkan nama Sintayong, saya rasa itu menjadi hal yang, apa ya, saya mengerti kekecewaan teman-teman, tapi itu bukan menunjukkan kedewasaan kita karena ini baru satu pertandingan, ya. Sorry to say buat saya pribadi mungkin salah satu, eee, posisi terburuk Indonesia, dan pelatih terburuk Indonesia adalah menurut saya dengan segala hormat, kepada coach Simon McManamy, itu adalah masa-masa terburuk dari timnas Indonesia dan, di pertandingan pertama pun tidak ada teriakan untuk coret Simon McManamy, ya, atau kembalikan ke pelatih yang lama. Jadi, saya rasa berikanlah kesempatan kepada tim pelatih yang baru, tidak fair juga buat kita untuk langsung judge mereka dengan hanya satu pertandingan ini. Oke teman-teman, tetap dukung timnas Indonesia, tetap support timnas Indonesia, apa yang terjadi kita ada di belakang, mendukung dari timnas Indonesia. Oke, sampai ketemu lagi, bye-bye.